Malam hari di kota Istanbul, Turki, ketika orang-orang kaya sibuk berpesta, ada seseorang yang bekerja memulung sampah-sampah di pinggiran kota. Hadi be oğlum hadi be. Bana koyayım çattık. Oğlum hadi sene lan. Öyle çirkin çirkin hadi. Pria tersebut bernama Mehmet. Malam itu saat sedang memulung sampah, ada sebuah rumah yang menarik perhatian Mehmet. Tiap malam, ia selalu memandang ke sana sebelum kembali ke gudang. Tak lama kemudian, hujan turun. Mehmet pun terpaksa segera pergi. Sesampainya di gudang, adik Mehmet yang bernama Gonzi datang. Melihat sang kakak pergi seorang diri memulung sampah, Gonzi marah. Gonzi di situ mengatakan bahwa memulung sampah bukanlah tugas Mehmet karena dia adalah bos di sini. Selain itu, walaupun bukan adik kandung, namun Gonzi sangat mengkhawatirkan kesehatan kakaknya yang ternyata menderita gagal ginjal. Akibat terlalu memaksakan diri, kondisi badan Mehmet drop dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit dalam kondisi parah, para petugas bukannya langsung menolong, namun justru hanya menyuruh mereka berdua mengambil nomor antrian terlebih dahulu untuk menunggu giliran. Berbeda dengan pelayanan yang Mehmet dapatkan barusan, tiba-tiba datang seorang ibu berpenampilan terlihat cukup kaya membawa anak. Para petugas di sana segera menolong. Di momen itu, Mehmet terus-menerus memandanginya. Ia merasa seperti tak asing dengan sosok ibu tersebut. Kemudian tibalah giliran Mehmet. Setelah diperiksa, Pak Dokter cuma mengatakan kalau sampai saat ini masih belum ada persediaan donor ginjal untuknya. Ternyata Mehmet ini sudah sering datang ke sana dan jawaban yang dia terima selalu sama, yaitu Mehmet disuruh sabar menunggu sampai donor ginjal tersedia. Pak Dokter lalu mencuci darahnya. Selesai cuci darah, paman mereka bernama Tahsin datang menjemput. Paman Tahsin ini adalah orang tua angkat yang telah membesarkan Mehmet dan Gonzi hingga dewasa. Dalam perjalanan pulang, Paman Tahsin bertanya bagaimana soal biaya operasi bila suatu saat donor ginjal untuknya sudah datang. Mehmet menjawab bahwa dia punya uang tabungan. Memang jumlah tabungan itu sekarang masih belum cukup, tapi mungkin tinggal menabung sedikit lagi maka biaya operasi bakalan ketutup. Kemudian sepanjang perjalanan, mereka bertiga pun saling bercanda, tertawa, bernyanyi bersama di tengah derasnya hujan malam. Rumah Mehmet terletak di suatu gang bernama Gang Derita. Lingkungan tempat dia dibesarkan penuh dengan prostitusi, pecandu narkoba, serta bocah-bocah jalanan yang suka menghirup lem. Sebelum tidur, Mehmet selalu melihat foto kenangan masa kecil bersama sang ibu untuk mengobati rasa kangennya. Pagi hari, kondisi Mehmet membaik. Setelah mandi dan sarapan, ia lalu pergi menuju gudang sampah. Sepanjang perjalanan, dia terlihat ceria sambil menyapa setiap orang yang ditemui. Memberi uang ke bocah-bocah yang pengen beli lem buat mabok, menyapa teman bencongnya, dan lain-lain. Pokoknya penampilannya benar-benar beda dari kemarin. Pas sampai gudang, anak-anak pemulung lain udah pada nunggu. Ternyata Mehmet ini adalah bos pengepul. Di gudang itu, Mehmet memberikan pekerjaan untuk anak-anak jalanan yang tak memiliki orang tua serta tempat tinggal. Ana be. Oo Pire ne yapıyorsun lan? Lacivertlere dikkat et ha. Börek. Ben alırım abi. Al lan. Vallahi bir sağ olasın. Al Recep. Kolay gelsin. Ketika Mehmet dan Gonzi sedang mengobrol, mendadak Mehmet teringat tentang mimpi-mimpi mereka berdua yang dulu pernah ditulis saat hari ulang tahun Gonzi. Di catatan tersebut ada beberapa daftar cita-cita mereka seperti naik pesawat, menginap di hotel mewah, dan lain-lain. Namun ada satu mimpi yang sampai sekarang masih belum terwujud, yaitu mencari ibu kandung mereka. Mehmet di situ berjanji bahwa suatu hari nanti ia pasti akan menemukan sang ibu. Berbeda dengan Mehmet, Gonzi lebih memilih menikmati hidupnya hari demi hari tanpa memikirkan masa lalu. Kemudian pekerjaan mereka sebagai pemulung sampah pun dimulai.
Elinde Köylüm ormanı. ne var? Bir uzunluk yanar sizi boğar duman. Gel lan. Yine üstümde. Yine üstümde. Kanı balım. Ustalara atar. Sen yine metreni yere. Ölün yere bak. Daha toksin atmasın seni. Yine üstümde. Ömür üç gün. Nasıllar ağlamıyor çöp bir tas. Yara çocukları gömlek mi cam. Günden az. Renk yok ama herkes power. Neresi kağıt her şey. Allah tartılmaz onu. İnsanların önlerinde bak hep. Gelir altında kaldık. Yağ kanarlı atık. Üstümüzde payet. Ketika semua telah selesai bekerja dan mendapatkan bayaran masing-masing, Gonzi tiba paling akhir. Tapi waktu Mehmet menyuruh menimbang berapa berat kardus yang berhasil dia dapatkan, Gonzi malah izin pergi karena di dekat sana sedang ada sebuah acara. Gonzi rencananya mau ngemis di depan pintu gerbang acara itu biar hari ini dia bisa dapat duit lebih banyak. Tinggallah Mehmet seorang diri. Setelah menghitung uang penghasilan hari ini dan ingin menyimpan di tabungannya di bawah lantai sofa, tiba-tiba dia seperti mendengar ada suara aneh. Amına kodumun faresi. Çık lan oradan. Anak kecil itu terlihat ketakutan saat didekati. Mehmet mencoba perlahan-lahan menanyakan siapa nama serta di mana rumahnya, tapi dia tetap tak bicara sepatah kata pun. Hingga akhirnya waktu Mehmet menawari makan, tuh bocah dengan sigap langsung duduk di bangku seakan sudah berhari-hari tak makan. Namun karena tak juga mau bicara, Mehmet terpaksa mengancam akan memberitahu polisi. Barulah si bocah memberitahu bahwa namanya adalah Ali. Ali bercerita kalau ibu kandungnya sendirilah yang telah membuangnya ke dalam karung sampah. Mehmet lalu melihat di sekujur tubuh Ali ada banyak sekali luka memar seperti habis dipukuli. Ketika Mehmet bertanya siapa yang telah melakukan semua itu, Ali menjawab bahwa ia dipukuli oleh ayah tirinya. Mehmet kemudian membawa Ali ke rumah. Setelah tertidur, Mehmet memanggil Gonzi. Ia memberitahu tentang anak dari dalam karung sampah milik Gonzi. Melihat Ali, Gonzi sangat terkejut. Ia tak tahu kenapa bisa ada bocah di dalam karungnya. Gonzi menyarankan agar melapor ke polisi, tapi Mehmet menolak. Ia memutuskan merawatnya sendiri dan meminta Gonzi agar tak memberitahu masalah Ali pada Paman Tahsin. Gonzi terpaksa berjanji tak memberitahu siapa-siapa lalu segera pergi. Esok hari, Mehmet mencarikan baju, celana dalam, serta kebutuhan lain untuk Ali. Saat sedang menunggu, di dalam toko baju itu, Mehmet kebetulan bertemu dengan ibu yang dia lihat bersama anaknya waktu di rumah sakit kemarin. Namun terlihat ada luka memar di wajahnya. Mehmet pun bertanya bagaimana keadaan si anak sekarang. Mendengar pertanyaan tersebut, ibu itu mendadak ketakutan dan langsung pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, mereka semua mandi bersama di pemandian umum khas Turki. Ketika sedang memandikan Ali, Mehmet merasa kasihan melihat luka-luka memar di sekujur tubuh anak tersebut. Di sisi lain, Gonzi terlihat menikmati pemandian bersama anak-anak lain. Di momen itu, ada salah satu anak yang bertanya tentang apa maksud tato di pinggang Gonzi. Gonzi pun memberitahu kalau tato itu adalah gambar kedua orang tuanya. Walaupun sejak lahir ia tak pernah tahu bagaimana wajah mereka, tapi dia tetap bermimpi suatu hari nanti bisa bertemu mereka. Kemudian Gonzi dan semua anak-anak di sana bersenang-senang sambil bernyanyi bersama. Selesai mandi, Mehmet, Ali, serta Gonzi makan siang di sebuah kedai burger. Karena Ali tak tahu kapan tanggal lahirnya, maka Mehmet berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk Ali nanti malam. Ia lalu mengajak Ali ke toko kue. Di sana, Mehmet bertanya Ali suka kue apa. Ali pun menjawab bahwa dia suka kue coklat. Waktu bertemu si penjaga toko, ternyata mereka berdua sudah akrab. Karena Mehmet sering membeli kue di sana untuk merayakan pesta ulang tahun anak-anak jalanan lain yang tak punya orang tua dan tak tahu kapan tanggal lahir mereka.
Di dapur, Mehmet bertanya pada si penjaga toko apakah ada kue bekas yang belum kadaluarsa agar harganya lebih murah. Tapi saat Mehmet sedang memilih kue, mendadak dia mendengar suara teriakan Ali. Ali! Bir kadın beni kaçırmaya çalıştı. Gel bakayım. Kimmiş o? Göster! Korkma ben buradayım, tamam? Korkma. Tamam hadi gidiyoruz. Abi çok güzel bıraktın. Abi 2 dakika çöpe git. Çöpünü sikerim. Hadi bakalım mısın? Ketika malam tiba, pesta ulang tahun Ali pun dimulai. Semua anak bergembira menari bersama mengiringi musik. Di situ Gonzi terlihat murung gara-gara kejadian tadi siang. Ia mulai memikirkan kondisi sang kakak yang terlalu menyayangi Ali. Lalu tibalah waktunya tiup lilin. Setelah lilin dinyalakan, Mehmet menyuruh Ali berdoa terlebih dahulu. Namun saat ditiup, Ali gagal memadamkan lilin-lilin tersebut hingga membuat semua orang tertawa. Mehmet pun mengajak Ali meniup bersama. Selesai acara, Mehmet dan Ali duduk berdua memandangi perkotaan. Di momen itu, Ali memberitahu doanya sebelum meniup lilin tadi. Doa Ali adalah dia ingin sekali menabung, memiliki banyak uang, kemudian membawa ibunya pergi. Keesokan harinya, Mehmet mengajak pergi ke pantai dan mengajari Ali bagaimana cara berenang. Yap üstüne. Devam et. Gonzi! Malam hari setelah menidurkan Ali, Mehmet ke gudang untuk membuatkan Ali gerobak agar dia bisa ikut memulung dan mengumpulkan uang sendiri. Tapi mendadak Paman Tahsin datang. Mereka berdua lalu duduk berbincang sambil minum teh bersama. Paman Tahsin datang ke sana ingin membahas soal Ali. Mehmet di situ kecewa pasti Gonzi yang telah mengadu pada Paman Tahsin. Mehmet pun hanya menjawab bahwa dia sementara akan merawat Ali sampai siap bertemu dengan ibunya. Mehmet yakin pasti ibu kandung Ali akan merasa senang bila bisa bertemu dengan Ali lagi. Bagi Mehmet, semua orang tua pasti mencintai anaknya. Mendengar jawaban itu, Paman Tahsin langsung meledak. Ia berusaha menyadarkan Mehmet kalau memang semua orang tua pasti mencintai anak mereka, lalu kemana orang tua Mehmet? Kemana orang tua Gonzi, serta kemana orang tua anak-anak jalanan lainnya? Paman Tahsin mencoba menyadarkan Mehmet agar dia bisa lebih menerima kenyataan. Kenyataan bahwa tak semua orang tua itu baik. Mendengar nasihat tersebut, Mehmet hanya bisa merenung terdiam. Keesokan paginya, di depan rumah, Mehmet memanggil-manggil Ali keluar. Tapi nggak tahu kenapa para anak jalanan di situ mentertawakannya. Kemudian ketika Ali keluar, ternyata di sana terlihat sudah ada 2 gerobak sampah. Ia semalaman membuatkan gerobak itu agar Ali bisa mencari uang bersama Mehmet dan agar Ali bisa mengumpulkan uang sendiri untuk menyelamatkan ibunya dari ayah tiri yang jahat. Sebelum mulai memulung, Mehmet mengajak Ali balapan gerobak. Sayıyorum. 1, başla! Bırak yamacıma çömel. Üstün başın yara berek suretimiz benzer. Böyle bastıracağım. Yanlara dizin. Zıpla! İyice bastırıp Kiminin babası fotoğraf, babası padişah. Sorunu çözersen kime gider uzak? Yüzüme feride geri, geri dünya. Geri, geri. Ben de akıllım sen de ver beni. Sen erittin beynimi. Gel anlaşalım sen nerede mi? Malam hari sepulang kerja, sebelum menidurkan Ali, seperti biasa Mehmet selalu melihat foto kecil bersama sang ibu untuk mengobati rasa rindunya. Di situ dia juga menemukan mobil-mobilan kesayangannya sewaktu kecil lalu memberikan mainan tersebut pada Ali. Ali pun merasa senang bisa punya mainan baru. Setelah Ali tidur, Mehmet pergi ke gudang.
Di luar, ia melihat para anak jalanan lagi pada mabuk abis ngisep lem. Mehmet berkata pada mereka agar menjauhi dan jangan pernah mempengaruhi Ali. Di gudang saat sedang bekerja, tiba-tiba penyakit ginjalnya kambuh. Beruntung dia tertolong karena masih punya stok obat-obatan. Akibat rasa sakit yang terasa begitu perih, Mehmet pun memutuskan pulang ke rumah. Tapi di perjalanan, dia melihat para anak jalanan tadi sedang berkumpul di depan rumahnya. Ternyata selama Mehmet pergi tadi, mereka semua telah membuat Ali mabuk lem. Ne oluyor lan? Ali? 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 Ali mi içtin sen? Ali? Ali? Telefon. Gonca hemen bana gel lan çabuk. Ali. Beruntung malam itu kondisi Ali tak terlalu parah. Ia tadi menghirup lem akibat terhasut para anak jalanan. Mereka mengatakan kalau saat mabuk, Ali pasti bisa bertemu dengan ibunya. Karena rasa rindu yang teramat dalam, Ali pun terhasut. Esok hari, Mehmet mengajak Ali pulang ke rumah. Awalnya Ali menolak karena masih takut dengan ayah tirinya. Tapi setelah berusaha meyakinkan bahwa dia akan membantu menyelamatkan sang ibu, akhirnya Ali mau. Setelah mereka berdua berjalan cukup lama mencari alamat, Ali mendadak terdiam memandangi sebuah apartemen. Tak lama kemudian dari bangunan tersebut keluar seorang pria berkemeja rapih. Ali langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang Mehmet. Ternyata dia adalah ayah tiri Ali yang selama ini selalu memukulinya. Mehmet lalu menyuruh Ali menunggu sebentar sementara dia akan mengejar pria itu. Namun sayang di tengah jalan ia kehilangan jejak. Saat kembali Mehmet terkejut melihat Ali menangis ketakutan di dalam karung. Di wajahnya juga ada luka memar seperti habis dipukul orang. Mehmet menyangka kalau para pemulung wilayah situlah yang telah memukul Ali akibat memulung di wilayah mereka. Emosi Mehmet pun memuncak. Sen mi vurdun lan? Kim vurdu lan çocuğa? Sana diyorum. Akibat kejadian itu, Mehmet dilarikan ke rumah sakit. Di sana Mbak Suster mengatakan kalau Mehmet hampir aja mati jika polisi telat menyelamatkannya. Waktu terbaring yang ada di pikiran Mehmet hanyalah Ali, dan Ali. Ia terus menanyakan Ali pada suster, namun suster tersebut menjelaskan bahwa tak ada anak bernama Ali. Mehmet pasti pusing karena setengah darah di tubuhnya sekarang sedang berada di mesin cuci darah. Bahkan ketika Mehmet bertanya pada Gonzi bagaimana keadaan Ali, Gonzi hanya menjawab kalau Ali tak ada dimanapun. Mendengar itu, Mehmet panik. Lan ne yapıyorsun? Bırak. Çıkma bırak. Lan bırak. Lan manyak mısın lan? Bırak lan. Bırak Gonzi. Bırak lan. Bırak. Lan bırak. Bırak. Öldüreceğim kendini. Bırak lan bırak. Öldüreceğim kendini. Gonzi kemudian membopong Mehmet ke gudang. Dalam kondisi sangat parah karena setengah darah di tubuhnya sekarang masih berada dalam mesin cuci darah, Mehmet menggeser sofa lalu mengambil semua uang tabungan yang selama ini dia kumpulkan untuk biaya operasi ginjalnya. Waktu Paman Tahsin datang mencoba menghentikan Mehmet, ia tetap bersikeras ingin menggunakan seluruh tabungannya untuk menolong Ali. Bahkan Mehmet sampai mengancam mereka berdua dengan pisau agar diizinkan pergi. Akhirnya mau tak mau mereka membiarkan Mehmet pergi membawa mobil Paman Tahsin. Ketika sampai, sambil menahan rasa sakit, ia berjalan perlahan menuju pintu apartemen tempat Ali tinggal. Di pintu itu ada seorang nenek.
Nenek tersebut terlihat tak terlalu kaget, seakan dia seperti sudah terbiasa melihat Mehmet datang ke rumah mereka. Berbeda dengan si kakek, karena merasa terganggu, kakek itu langsung mengusirnya dan mengatakan kalau Ali udah nggak tinggal di sini lagi. Mehmet lalu memaksa masuk sambil menodongkan pisau. Ia mencari Ali di setiap kamar tapi tak menemukannya dimanapun. Sampailah di suatu kamar yang tampak berbeda dari kamar-kamar lain. Kamar yang membuka kenangan luka lama masa kecil Mehmet. Kemudian dari belakang, si kakek dan nenek lalu memanggil nama lengkap Mehmet, yaitu Mehmet Ali. Mereka memang baru pindah ke sana, tapi mereka tahu tempat yang sekarang mereka tinggali ini ternyata dulu adalah rumah keluarga Mehmet Ali. Di rumah inilah Mehmet Ali kecil disiksa ayah tirinya. Karena tak kuat melihat penderitaan anaknya, sang ibu pun membawa Mehmet Ali pergi, kemudian menaruh dia di sebuah karung sampah. Sejak saat itulah, dari kecil hingga sekarang, ia selalu hidup sebatang kara. Walaupun menjadi sosok kakak yang baik bagi semua adik-adik angkatnya, namun kerinduan Mehmet Ali pada sang ibu sampai saat ini masih terasa begitu perih.